Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 27 Dzulqa'dah 1439 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 8 Agustus 2018, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati, seperti biasa sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Fajr. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والفجر وليال النشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن
وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Para hadirin hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyumas dan sekitarnya. Para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Serta para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Malam hari ini insyaallah kita akan memasuki ayat yang ke-19. Ayatnya berbunyi wa ta'kulunat turatha aklal lamma. Dan kalian memakan harta warisan secara rakus. Apa? Memakan harta warisan secara rakus.
Ayat ini kata Al-Allamah Ar-Razi rahimahullah memiliki hubungan erat dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Bahkan mulai dari ayat yang ke-17. Ini ayat keberapa tadi? 19. Ada hubungannya mulai dari ayat ke-17. Ayat yang ke-17 adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kalla bal la tukrimunal yatim. Jadi di ayat ke-17 Allah Subhanahu wa taala sedang menjelaskan sebuah perbuatan buruk, yaitu tidak memuliakan anak yatim. Nah, tidak memuliakan anak yatim itu potretnya seperti apa? Contohnya seperti apa tidak memuliakan anak yatim? Maka dijelaskan satu persatu contohnya oleh Allah Azza wa Jalla. Di ayat ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tahadduna ala ta'amil miskin. Kalian tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Potret yang pertama tidak memuliakan anak yatim adalah tidak kasih makan sama mereka. Tidak berbuat baik sama mereka. Jangankan kasih makan, nganjurkan orang lain kasih makan aja tidak. Ini potret yang pertama, tidak kasih makan. Potret yang kedua contohnya ada dalam ayat yang kita pelajari hari ini. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Kalian makan harta warisan secara rakus. Kata sebagian ulama maksudnya adalah warisannya anak yatim. Jadi potret yang kedua menghalangi anak yatim dari haknya. Anak yatim punya hak untuk mendapatkan warisan. Dari siapa? Dari orang tuanya. Nah, ada orang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Dia bocah cilik orang ngerti apa-apa. Akhirnya dimakan secara rakus warisannya anak yatim. Ini potret yang kedua. Potret yang pertama tidak kasih makan. Yang kedua menghalangi anak yatim dari haknya. Nah, potret yang ketiga itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang nanti akan kita pelajari insyaallah pada pertemuan yang akan datang, ayat ke-20. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian ekstrim dalam mencintai harta. Kalian berlebihan dalam mencintai harta. Apa hubungannya sama anak yatim? Karena saking ekstrimnya kalian mencintai harta sampai kalian merampas harta yang ada di tangan anak yatim. Apa? Yang ketiga, merampas harta anak yang sudah merampas harta yang sudah ada di tangannya anak yatim. Ada berapa potret berarti? 3. Yang pertama, tidak kasih makan anak yatim. Yang kedua, menghalangi anak yatim dari haknya. Yang ketiga, merampas harta yang ada di tangan anak yatim. Bedanya yang kedua sama yang ketiga nopo? Yang kedua sama yang ketiga bedanya nopo? Kalau yang kedua belum sampai, hartanya belum sampai ke tangannya anak yatim sudah diambil. Kalau yang ketiga sudah ada di tangannya diambil. Inilah potret-potret tidak memuliakan anak yatim. Mari kita pelajari ayat ke-19, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'kuluna turasa aklal lamma. Dan kalian memakan turas. Apa arti turas? Banyak ulama tafsir menafsirkan turas warisan. Apa turas? Warisan. Harta warisan. Ada sebagian ulama yang lainnya
seperti Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan turas itu ya harta yang ada di tangan manusia. Apapun sumbernya. Jadi harta yang ada di tangan kita itu kan sumbernya bisa dari apa? Warisan, apalagi usaha, apalagi ya dari Allah. Dari Allah itu nanti arisan, apa maning? Undian. Rezeki nomplok. Ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, turas ini bukan cuma warisan. Pokoknya setiap harta yang ada di tangan manusia dari manapun sumbernya itu adalah turas. Wa ta'kuluna turasa, kalian makan harta, entah warisan entah bukan warisan, aklal lamma. Apa arti lamma? Kalau kita baca penafsiran dari para ulama, kita akan temukan redaksi yang mereka bawakan itu berbeda-beda. Tapi alhamdulillah intinya sama. Lamma itu ya kira-kira rakus. Apa? Rakus. Tidak pilih-pilih, kabehan di untal. Nuwun sewu. Nganti kadal ya diuntal. Itu ungkapan apa namanya? Bahasa kiasan. Rakus. Dan kalian memakan warisan atau harta secara umum secara rakus. Nah, rakus itu kayak apa? Apakah orang makan 2 piring rakus? Rakus atau tidak? Tergantung apa nih? Tergantung ukuran perutnya. Kalau orang tangkinya besar, ya gimana lagi Wong? Sepertiganya seperti itu. Jadi Nabi SAW kan menganjurkan kita untuk perut itu dibagi menjadi berapa? 3. Sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat udara. Sepertigane wong sing lemu, karo sepertigane wong sing kuru, ya, yang kurus antara yang gemuk sama yang kurus, sepertiganya kan beda. 2 piring menurut seorang mungkin itu enggak rakus karena memang sepertiganya segitu gitu loh. Ya kalau ada orang makan barang curian cuma sedikit, gitu. Rakus enggak itu? Padahal cuma sedikit. Cuman hasil curian. Mendoan siji. Kursi tok. Tapi nyolong nang warung sekolah. Wes apa gue sing kayak gue. Ya. Ngambil dari kantin sekolah, ya. Pas lagi rame, tahu-tahu ada tangan tanpa wajah gitu ya. Cuma satu kok satu. Ini rakus. Nah, mari kita lihat bagaimana para ulama menafsirkan ayat ini. Wa ta'kuluna turasa aklal lamma. Mari kita lihat kalau turas itu ditafsirkan warisan. Rakus makan warisan itu seperti apa? Kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Hasan rahimahullah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah di dalam tafsir At-Tabari beliau katakan wa ta'kuluna turasa aklal lamma, maksud dari memakan warisan secara rakus qala nasibahu wa nasiba sahibihi, yaitu memakan jatah warisan dia dan jatah warisan orang lain. Itu rakus. Jadi kalau ada orang ngembat gue apa sih? Ngambil ya yang hak dia dan hak orang lain. Hak orang lain ya dulur-dulure. Dia sudah mendapatkan haknya, kemudian masih menyerobot hak waris orang lain, maka ini termasuk sikap nopo? Rakus.
Wonten apa mboten? Kathah. Sehingga tidak sedikit persaudaraan putus. Silaturahim rusak. Keluarga yang sudah dijalin puluhan tahun harmonis retak, bahkan muncul jurang yang sangat lebar cuma gara-gara rebutan warisan. Enggak rakus kok, cuma ngambil segini tok. Cuma ngambil apa? Sekilan. Sekilan itu sejengkal ya. Cuma ngambil segini tok. Itu yang suka mindahin patok itu. Wengi-wengi itu, loh ini patoknya berubah gitu. Nyeret, nyorok ke milik orang lain. Rakus ini orang seperti ini. Masa cuma segini saja dipermasalahkan? Oh, nanti pada hari kiamat orang yang menyerobot jatahnya orang lain, tanahnya orang lain sejengkal, maka nanti di hari kiamat disuruh mikul tanah sejengkal. It's easy Ustaz. Santai aja. Cuma apa? Sejengkal. Kuat-kuat sejengkal. Sejengkal 7 lapis bumi. Jadi jenengan itu jangan coba ngelihat apanya? Sejengkal yang di atas. Sejengkal itu kan masih ke bawah. Sampai 7 lapis bumi. Kuat apa? Jadi jangan anggap remeh. Itu padahal cuma sejengkal. Bagaimana kalau seubin? Bagaimana kalau sebau? Bagaimana kalau sehektar? Pikir masak-masak. Ya. Dan ada sebagian orang sampai berani mengkritik aturan Allah karena kerakusan dia. Kalau dalam agama kita yang namanya warisan kan jelas. Jatahnya laki-laki, 2 bagian jatahnya perempuan. Berarti jatahnya perempuan, separohnya jatahnya laki-laki. Jelas sekali itu. Di dalam surat apa? An-Nisa ayat 11. Surat apa? An-Nisa ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusikumullahu fi auladikum. Allah memberikan wasiat. Siapa yang kasih wasiat? Allah. Allah berikan wasiat mengenai aturan warisan untuk anak-anak kalian, putra-putri kalian. Apa wasiat dari Allah? Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Anak laki-laki berhak untuk mendapatkan 2 kali lipat jatahnya anak perempuan. Ini Allah yang bikin aturan. Kalau misalnya anak laki-laki dapat 2 ubin, berarti anak perempuan dapat 1 ubin. Kalau anak laki-laki jatahnya 2 hektar, maka anak perempuan 1 hektar. Ini aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda akan serobot jatah saudara Anda? Anda paksakan supaya jatahnya sama dalam warisan? Saya khawatir Anda akan masuk ke dalam kategori rakus di dalam memakan warisan. Ustaz, tapi kan apa adil kayak gue? Ya. Sekarang dudukkan terlebih dahulu. Adil itu artinya apa? Apa definisi adil menurut Anda? Apakah menurut Anda adil itu sama? Apakah adil itu sama artinya? Tidak.
Adil itu bukan sama. Adil itu adalah sesuai dengan porsinya yang benar. Sesuai dengan porsinya yang benar. Anda punya anak, satu kuliah, yang satu PAUD. Sama-sama pagi pamitan akan berangkat sekolah. Apa sanggupnya sama? Sama no berarti? Kalau sama berarti yang anak PAUD 1000, yang anak kuliah 1000. Adil itu? Paling tidak yang kuliah berapa? 20.000. Kenapa Ustadz? Ada praktikum, buat motokopi, bensin, apalagi makan siang. 20.000 wajar karena memang kebutuhannya seperti itu. Lah anak PAUD dikasih 20.000. Bung PAUD di samping rumah. Bensin apa? Gak butuh apa? Bensin. Makan siang gak butuh lah wong. Pulang jam berapa? 10. Jajan sudah dibawain. Motokopi apa? Ucap PAUD motokopi. Adil itu tidak mesti sama. Walaupun kadang-kadang juga sama. Tapi adil itu tidak harus sama. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jatah kepada anak laki-laki 2, anak perempuan berapa? 1. Itulah keadilan. Kenapa bisa demikian? Karena kebutuhan laki-laki lebih besar daripada kebutuhan perempuan. Kenapa bisa seperti itu? Karena anak laki-laki nanti akan menjadi kepala keluarga yang memiliki tanggungan anak dan istri. Sehingga dia butuh harta yang lebih banyak. Sedangkan anak perempuan akan menjadi istri yang ditanggung oleh suaminya. Yo beda toh antara yang menanggung dengan yang ditanggung, kebutuhannya ya jelas berbeda. Apakah kita berpikir sampai ke sana? Allah Subhanahu wa ta'ala ketika membuat aturan itu jauh ke depan pertimbangannya. Ini kalau turas itu ditafsirkan sebagai warisan. Rakus dalam masalah warisan adalah memakan jatahnya sendiri plus apa tadi? Jatahnya orang lain. Sekarang kalau turas ini kita tafsirkan harta secara umum. Itu penafsiran sebagai ulama. Tadi kan turas itu harta yang ada di tangan manusia dari manapun sumbernya. Entah dari warisan, entah dari usaha, entah dari hibah, dikasih dan seterusnya. Apa maksud rakus di dalam memakan harta? Kata sebagian ulama tidak membedakan antara yang halal dengan yang haram. Itulah rakus. Tidak membedakan antara yang halal dengan yang haram. Kata Ibnu Zaid rahimahullah, sebagaimana di tafsir Ibnu Abi Hatim, ketika beliau menafsirkan rakus dalam memakan harta maksudnya apa? Alladzi yalimmu kulla syai'in yajiduhu la yas'alu anhu. Yaitu orang yang memakan apapun yang dia temukan tanpa dia bertanya. Ya'kulul ladzi lahu walladzi li sahibi. Makan punya dia dan punya orang lain. La yadri ahalalan am haraman. Gak peduli apakah yang dia makan itu halal atau haram. Tadi yang saya katakan, nanti kadal ya diuntal. Ketika ada sate langsung blab. Ki sate apa? Tak kondisit. Bok sate tikus. Mungkin
Loh mungkin. Ada orang, ya ini enggak semuanya nih, tapi ada. Ada orang pas lagi zamannya rame-rame tikus, kan mengadakan apa? Keropiokan, berburu tikus. Itu kan dapatnya lumayan itu, berapa puluh atau berapa ratus tikus. Itu kan banyak yang dibuangi kemana? Ke jalan. Ya. Tapi ada sebagian orang, eman-eman temen ya kayaknya ginuk-ginuk nih. Ada yang nyate apa? Tikus. Astagfirullah. Rasanya apa? Enak jadi. Jangan aja nyicipi gua. Gak peduli halal atau haram. Padahal orang yang beriman sudah dipeseni sama Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Surat Al-Baqarah ayat 168. Surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai para manusia, makanlah apa yang ada di muka bumi. Sing penting halalan thayyiban. Apa bedanya antara halalan dengan apa? Thayyiban. Dalam tafsir As-Sa'di sebutkan halal itu caranya. Apa? Caranya. Kalau thayyib itu adalah fisiknya. Saya akan jelaskan. Kalau daging sapi halal atau tidak? Halal. Aslinya halal. Tapi kalau caranya gak benar, gimana cara gak benar? Korupsi. Apa? Korupsi. Daging sapi itu dia dapatkan hasil korupsi. Maka sesuatu yang halal, fisiknya aslinya halal, berubah menjadi haram karena cara mendapatkannya. Halal itu kaitannya dengan apa wau? Cara. Anda mendapatkan harta itu caranya bagaimana? Dan ini luas banget. Bisa jadi pekerjaan yang Anda geluti ini aslinya halal. Jual beli halal atau tidak? Halal. Tapi ketika dalam jual beli cara Anda itu pakai tipu menipu, niki pinten pakai modal semono modal lebih ora. Misalnya kita jual barang, harganya berapa? 100, kita brand, kita kasih harga berapa? 100.000. Kemudian ada orang nawar, loh yo aja 100.000 lah. Loh pinten sih? 70.000 baik. Gue modalnya lebih ora. Padahal sebenarnya modalnya berapa? 50.000. Sudah ada orang nawar 70.000, dia katakan, ini modalnya nggak nyampe itu, 70.000 aja nggak sampai modal, padahal modalnya cuma 50.000. Jual belinya halal, tapi karena cara berjual belinya diiringi dengan tipu menipu, maka menjadi haram. Nah kalau gue ya orang untung akeh, nah gue sih jadi masalah. Ini buta, tidak peduli dengan halal dan haram. Nun sewu nggih. Nabi SAW sampai mengatakan seperti ini. At-tujar fujar. Para pebisnis itu jahat. Astagfirullah. Para pedagang itu jahat. Aku ya ngesuk orang mau pasar. Nabi sedang berbicara tentang keumuman. Apa? Keumuman. Kini orang nganggo riba ya orang mungkin. Kan seperti itu. Modalnya orang sekangkai ke priwe.
Kan selalu seperti itu pola pikirnya. Sehingga hampir jarang sekali pedagang yang bersih dari riba. Hampir jarang sekali pedagang yang tidak bersih dari tipu menipu. Yang bersih dari tipu menipu. Makanya Nabi SAW katakan at-tujaru fujar. Rata-rata pedagang itu jahat karena tidak peduli dengan aturan. Berarti besok saya tinggalkan bisnis? Bukan. Tapi bisnis sesuai dengan aturan. Aturan apa? Aturan syariat. Itu halalan. Terus yang kedua apa tadi? Thayyiban. Thayyiban itulah fisiknya. Fisiknya thayyib baik. Yang enggak thayyib apa Ustadz? Yang haram. Contohnya babi. Jenengan kalau dapat daging babi caranya halal. Kepriwe gue caranya halal? Tuku, orang nyolong orang. Enggak nyolong, tapi beli. Caranya halal? Halal. Tapi cara yang halal itu tidak merubah fisik daging babi menjadi halal karena aslinya fisiknya sudah haram. Bisa dipahami? Itu bedanya antara halal kali nopo thayyib. Para sahabat Nabi SAW dari dulu mereka sangat perhatian yang namanya halal haram. Mereka sangat selektif untuk memasukkan sesuatu ke perutnya. Kisah yang sangat menakjubkan tentang khalifah kaum muslimin yang pertama. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Seorang yang sudah dijamin masuk surga oleh Nabi kita Muhammad SAW. Manusia yang paling mulia di muka bumi setelah para nabi dan rasul. Setelah para nabi dan rasul selesai, manusia paling mulia siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Terus Umar, terus Utsman, terus Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Manusia paling mulia di muka bumi setelah para nabi dan rasul. Bagaimana kisahnya? Kisah ini dibawakan oleh Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitab Hilyatul Awliya dari seorang yang bernama Zaid ibnu Arqam. Beliau bercerita, kana li Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mamlukun yaghullu alaihi. Abu Bakar As-Siddiq punya seorang budak. Ya, mungkin kalau sekarang ya mirip-mirip pembantu. Sering budak ini bawa makanan untuk diberikan kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Sampai datang suatu malam budaknya ini bawa makanan. Diberikan kepada majikannya. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Fatanawala minhu luqmatan. Abu Bakar pun ngambil sesuap, sepotong dari makanan yang dibawakan oleh pembantunya. Faqala lahul mamluk. Begitu melihat majikannya makan, maka budak itu bertanya, "Malaka kunta tas'aluni kulla lailatin wa lam tas'alni lailah?" Wahai majikanku, kamu kok malam ini aneh? Setiap malam saya bawa makanan, kamu selalu bertanya, "Ini dari mana?" Kok malam ini kamu tidak? Begitu saya bawakan makan, kamu langsung makan. Maka apa kata beliau? Hamalani ala dzalikal ju'. Wahai budakku, aku lapar kali. Beliau enggak punya makanan. Ini manusia paling mulia di muka bumi setelah para nabi dan rasul. Oh iya, saya khilaf. Saking laparnya saya. Sudah seharian perut enggak diisi makanan. Akhirnya saya langsung makan saja. Maka saat itu baru tanya, kamu dapat makanan ini dari mana? Apa kata budaknya?
dulu sebelum aku masuk Islam, aku pernah merdukun. Pernah apa? Merdukun. Jadi dukun. Ternyata yang saya obati sembuh. Yang saya obati sembuh. Setelah yang saya obati sembuh, dia janjikan akan kasih upah. Barusan aku lewat, yang saya obati itu lagi bikin walimah. Lagi bikin walimah. Maka saat itu saya dipanggil, nih upahmu yang dulu. Upah apa? Merdukun. Ya inilah yang kamu makan. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, fa'adkhala yadahu fi halqihi faja'ala yataqayya. Maka beliau masukkan tangannya ke dalam mulutnya dalam rangka untuk memuntahkan sesuap yang sudah terlanjur masuk ke dalam perut beliau. Wa ja'alat la takhruj. Ternyata sudah beliau masukkan makanan itu gak bisa keluar. Maka ada orang yang mengatakan kepada beliau, ini gak bisa keluar kecuali kalau kamu minum air yang banyak. Maka dia ambil sebaskom air. Beliau minum sampai muntah. Yang ada di perutnya tadi keluar semuanya. Sampai beliau lemes. Ya. Kemudian ada orang yang komentar. Kullu hadza min ajli hadhihi luqmah. Semua ini kamu lakukan cuma untuk mengeluarkan satu suap. Satu suap. Apa kata beliau? Lau lam takhruj illa ma'a nafsi la akhrajtuha. Andaikan sesuap ini tidak bisa keluar kecuali bersamaan dengan keluarnya nyawaku, aku akan keluarkan. Inilah potret kehati-hatian dalam menjaga sesuatu yang masuk ke dalam perut. Kenapa demikian? Karena sami'tu Rasulullah SAW qala. Karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru awla bih. Setiap daging di tubuh kita yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka tempatnya di neraka. Lebih baik aku sekarang tersiksa untuk mengeluarkan ini daripada aku harus dibakar di neraka. Contoh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Banyak orang nggak peduli, bukan satu suap, berkuintal-kuintal, nggak peduli. Maka jadilah Abu Bakar manusia yang paling mulia di muka bumi setelah para nabi dan rasul, karena kehati-hatian. Ini namanya sifat wara'. Apa? Wara'. Wara' itu adalah berhati-hati di dalam memasukkan sesuatu atau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.